이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Wait a minute! Who are you? Dalam melakukan strategi pengembangan audit secara keseluruhan, auditor melakukan 5 jenis pengujian atau testing yang dilakukan dalam menentukan apakah sebuah laporan keuangan disajikan secara wajar. Nah, apa saja sih 5 jenis pengujian tersebut? 1. Risk Assessment Procedure. Prosedur ini digunakan untuk menghitung seberapa material suatu resiko pada laporan keuangan perusahaan. Di sini, auditor akan menilai tingkat resiko material dari kinerja test of control, substantive test of verification, substantive analytical procedure, and test of detail of balances suatu perusahaan yang menjadi kliennya. 2. Test of control. Test of control baik yang dilakukan secara manual maupun yang terkomputerisasi menjadi bagian dari penilaian audit untuk mengumpulkan bukti-bukti audit. Untuk menguji test of control dilakukan beberapa langkah seperti yang pertama, meminta keterangan dari personil klien terkait, lalu yang kedua, menguji dokumen, arsip, dan laporan yang digunakan dalam audit, lalu yang ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian perusahaan, yang keempat, pelaksanaan peninjauan kembali prosedur klien. Yang ketiga, substantive test of transaction. Prosedur ini bertujuan untuk melakukan tes terhadap monetary misstatement atau pengujian salah saji moneter yang berdampak langsung terhadap financial statement balances atau saldo laporan keuangan. Lalu yang keempat, substantive analytical procedure. Prosedur analitis meliputi perbandingan dari jumlah yang tercatat dengan angka tertentu yang dikembangkan oleh seorang auditor. Perbandingan ini dilakukan pada tahap planning and completing dari proses audit. Lalu yang kelima, test of detail of balances. Prosedur ini berfokus pada saldo akhir buku besar dengan penekanan utama pada angka-angka di neraca saldo. Biasanya, analisa ini terkait dengan account receivable, inventory, dan account payable. Tujuan audit terkait dengan saldo meliputi akuransi, assistant, completeness, classification, cut-off, realizable value, right and obligation, and then presentation and disclosure. Berikut merupakan urutan jenis pengujian audit dari yang paling tinggi biaya relatifnya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perancangan program audit. Pertama, auditor menggunakan prosedur penilaian risiko untuk menentukan fokus pada 4 jenis pengujian. Kemudian, mereka merancang prosedur audit spesifik untuk setiap jenis pengujian dan menggabungkannya dalam program audit itu sendiri. Auditor bertanggung jawab untuk merekomendasikan kombinasi bukti kepada manajer penagihan. Setelah disetujui, mereka mempersiapkan atau memodifikasi program audit, memperhitungkan materialitas, kombinasi bukti, risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko signifikan, dan kebutuhan audit terintegrasi. Nah, program audit sendiri itu dirancang untuk memenuhi tujuan audit terkait transaksi, saldo pengujian, dan pengungkapan. Ini tuh terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi, lalu yang kedua ada prosedur analitis substantif, lalu yang ketiga ada pengujian rincian saldo. Nah, di setiap siklus transaksi ini tuh dievaluasi dengan subprogram audit yang terpisah. Yang pertama tadi itu ada pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Nah, program ini tuh mencakup dokumentasi pemahaman tentang pengendalian internal, deskripsi prosedur untuk memahami pengendalian internal, dan penilaian risiko pengendalian. Auditor menekankan pada pengujian pengendalian jika risikonya itu rendah dan menggunakan pengujian substantif transaksi jika risikonya itu minimum.
Prosedur audit sendiri itu dirancang dengan 4 langkah. Yang pertama ada terapkan tujuan audit pada kelas transaksi yang akan diuji. Yang kedua ada identifikasi pengendalian kunci untuk mengurangi risiko pengendalian itu sendiri. Lalu yang ketiga, kembangkan pengujian pengendalian yang sesuai. Yang terakhir itu rancang pengujian substantif transaksi yang sesuai berdasarkan potensi kesalahan dan hasil pengujian pengendalian. Selanjutnya yaitu prosedur analisis substantif. Ini tuh sering dilakukan pada semua audit karena biayanya itu cukup murah. Pada audit piutang, prosedur ini tuh lebih fokus dan detail dibandingkan saat perencanaan. Auditor menggunakan data yang lebih rinci untuk meningkatkan ketepatan ekspektasi. Data yang digunakan untuk prosedur analitis harus cukup andal, terutama pada data non-keuangannya. Lalu yang terakhir ada pengujian rincian saldo. Merancang prosedur audit untuk pengujian detail saldo itu memerlukan metodologi yang berorientasi pada tujuan audit terkait saldo. Dalam memverifikasi piutang usaha, misalnya itu prosedur audit yang direncanakan harus memenuhi setiap tujuan audit terkait saldo itu sendiri. Keputusan kunci dalam merancang prosedur audit untuk pengujian detail saldo itu meliputi ada 6. Yang pertama ada mengidentifikasi risiko signifikan dan menilai risiko kesalahan pengujian material. Lalu yang kedua itu menetapkan materialitas kinerja. Yang ketiga ada menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Lalu yang keempat ada merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Yang kelima ada merancang dan melakukan prosedur analitis substantif untuk saldo piutang usaha. Lalu yang terakhir ada merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Ada kesulitan utama dalam merancang pengujian detail saldo sendiri, yaitu saat memproduksi hasil pengujian lainnya sebelum dilakukan. Jika hasilnya tidak sesuai prediksi, auditor perlu mengubah pengujian detail saldo. Nah, pendekatan ini tuh membutuhkan penilaian profesional yang sangat signifikan. Baik, materi yang pertama yaitu lingkungan hukum yang berubah. Jika auditor gagal memberikan jasanya atau tidak menerapkan kehati-hatian dalam kinerjanya, mereka bertanggung jawab kepada kliennya atas kelalaian atau pelanggaran kontrak, baik kepada klien atau selain kliennya. Faktor-faktor yang merupakan kontributor utamanya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran pengguna akan tanggung jawab angkutan publik, laporan keuangan. Yang kedua, meningkatnya kesadaran di pihak sekuritas dan bursa commission atas tanggung jawabnya untuk melindungi kepentingan investor. Yang ketiga, kompleksitas fungsi audit dan akuntansi yang disebabkan oleh meningkatnya ukuran bisnis, globalisasi bisnis, dan kompleksitas operasi bisnis dan transaksi pembiayaan. Materi selanjutnya yaitu membedakan kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Penyebab utama tuntutan hukum terhadap KAP adalah kurangnya pemahaman user laporan keuangan terhadap dua konsep. Yang pertama, the difference between a business failure and an audit failure. Yang kedua, the difference between an audit failure and audit risk. Kegagalan bisnis terjadi ketika bisnis tidak mampu membayar kembali pinjamannya atau memenuhi harapan investornya karena kondisi ekonomi atau bisnis seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tidak terduga dalam industri tersebut. Kegagalan audit terjadi karena auditor mengeluarkan opini yang salah karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Risiko audit mencerminkan kemungkinan bahwa auditor menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, padahal pada kenyataannya laporan tersebut mengandung salah saji material. Jadi, materi selanjutnya adalah legal concept affecting liability. Beberapa konsep hukum yang berkaitan dengan tuntutan hukum yang melibatkan KAP ada prudent person concept. Auditor bukanlah penjamin atau penanggung laporan keuangan. Jadi, auditor diharapkan hanya melakukan audit dengan hati-hati dan tidak diharapkan sempurna. Lalu ada liability for the act of other.
pemegang saham, mitra, ataupun pihak-pihak yang terkait secara bersama-sama bertanggung jawab atas tindakan perdata terhadap perusahaan. Tiga kelompok yang paling mungkin diandalkan oleh auditor adalah karyawan, KAP lain yang dilibatkan untuk melakukan sebagian pekerjaan perusahaan, dan para spesialis diminta untuk memberikan bantuan informasi teknis. Jika seseorang karyawan melakukan kesalahan dalam melakukan audit, maka mitra dapat diminta pertanggungjawaban atas kinerja karyawan. Selanjutnya ada lack of privilege communication. Jadi KAP tidak mempunyai hak untuk menahan informasi dari pengadilan dengan alasan bahwa informasi tersebut merupakan hak istimewa. Lalu ada legal terms affecting CPS liability. Ketika auditor gagal melakukan audit, pertanggungjawaban bergantung pada tingkat kelalaian atau penipuan yang dilakukan. Selanjutnya ada materi Protecting Individual CPS from Legal Liability. Beberapa tindakan spesifik untuk meminimalkan tanggung jawab KAP secara individu ada deal only with client processing integrity, maintain in independence, understand the client business, perform quality audit, document the work properly, exercise professional skepticism. Penting juga bagi KAP untuk memiliki asuransi yang memadai dan memilih perusahaan yang memberikan perlindungan hukum. Jika terjadi tuntutan hukum atau ancaman litigasi, auditor harus berkonsultasi dengan penasihat hukum yang berpengalaman.